Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya di sini, yaitu Fikri Lamsyah Sibuan dari kampus Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia dengan prodi Software Engineering Teknologi. Pada kesempatan kali ini, kita tidak akan membahas materi tentang perkodingan atau juga pemrograman, karena di sini saya akan membuat video tentang materi komponen-komponen komputer dan juga membahas memori komputer. Video ini dibuat untuk teman-teman yang sedang belajar di jurusan RPL, TKJ, atau juga yang sedang kuliah dengan prodi IT, agar kita bisa memahami komponen-komponen apa saja yang dimiliki oleh komputer, karena dari sinilah kita bisa tahu bagaimana sebuah sistem komputer itu bisa bekerja, dan juga agar bisa tahu bagaimana bentukan dari motherboard, bentukan dari CPU itu bagaimana, bentukan RAM itu bagaimana, agar nanti kalau kalian ngerakit ataupun juga nge-upgrade bisa tahu ketika ditanya sama teknisinya gitu. Oke teman-teman, sebelum itu secara umum komputer itu tersusun dari dua jenis komponen utama, yaitu pertama itu ada hardware alias perangkat keras. Perangkat keras itu ya kayak nanti kita bahas, oke. Yang kedua itu ada software atau perangkat lunak. Namun dalam konteks ini ya, pembahasan kali ini kita akan lebih berfokus pada hardware-nya, ke perangkat keras, yaitu bagian-bagian fisik komputer yang bisa kita lihat dan bisa kita sentuh. Oke, pertama-tama kita akan masuk terlebih dahulu pada komponen utama yang dimiliki oleh komputer yang wajib ada biar komputer itu bisa hidup. Pertama itu ada motherboard, atau bisa kita artikan ke bahasa Indonesia yaitu papan induk. Kenapa dibilang papan induk? Karena motherboard ini bisa kita ibaratkan itu rumah besar buat para komponen-komponen lainnya. Macam halnya ini kayak mulai dari prosesor, RAM, VGA, itu semua komponen-komponennya itu nempel di motherboard. Contohnya itu seperti gambar yang ini nih. Ini akan saya tampilin gambar motherboard. Nah, di gambar ini kita bisa lihat situ ada CPU socket, ada tempat RAM, dan tempat lainnya ada tempat lubang-lubang perkabelan gitu-gitu. Yang kedua itu ada prosesor atau CPU. CPU ini banyak yang bilang kalau CPU atau prosesor itu adalah otaknya komputer. Ya, karena CPU ini dialah yang mikirin semua instruksi dan mengatur kerja komponen-komponen yang lainnya. Gitu. Semakin tinggi kecepatannya, biasanya itu mengukur kecepatannya itu dalam GHz, makin ngebut juga performa komputer yang kita miliki. Contohnya itu kayak otak manusia, makin cerdas dia, makin cepat pula dia itu untuk nyambungnya. Yang ketiga itu ada RAM. Contoh RAM tuh gambarnya seperti ini. RAM itu ada juga banyak jenisnya ya, ada
DDR1, DDR2, DDR3. Itu cara menentukan DDR-nya itu dari lubangnya ini. Nih bisa lihat kan ada lubang yang di bawahnya ini. Tuh ada dia letak lubangnya ini menentukan DDR berapa dia gitu. Jadi RAM ini adalah tempat penyimpanan data sementara, yaitu nyimpan data sementara saat komputer kita tuh lagi kerja atau lagi hidup. Misalnya tuh kayak kita buka Chrome sambil dengerin musik, atau juga sambil buka Photoshop. Semua data yang kita buka tadi kayak Chrome, dengerin musik, buka Photoshop, semua itu akan ditampung oleh RAM. Makanya makin besar RAM yang kita miliki, makin lancar pula laptop atau komputer kita tuh multitasking atau membuka software-software lainnya kayak buka Chrome, bisa juga sekalian buka Photoshop yang ya lumayan berat juga itu Photoshop, atau juga membuka Blender dan lain-lainnya gitu. Jika komputer kita tuh mati, maka data yang ada di RAM itu akan ikut hilang juga, karena RAM itu penyimpanan datanya itu sementara. Nah, yang keempat nih ada storage atau biasa dikenal itu hard disk, HDD atau juga SSD. Jadi, nah, HDD atau hard disk ini adalah tempat di mana data-data itu disimpan secara permanen, mulai dari OS, operating system kayak Windows, macOS, Linux, Ubuntu, itu yang namanya operating system. Juga di HDD atau di SSD ini juga bisa menyimpan game sampai tugas yang kita miliki gitu. Kalau HDD itu dia lebih murah tapi agak lambat untuk memproses datanya, dan juga ukuran ruang penyimpanan HDD itu juga lumayan besar juga, tetapi dengan harga yang murah. Kalau di SSD untuk mengelola datanya itu dia lebih cepat, tapi harganya itu lumayan mahal, dan juga penyimpanan datanya itu nggak sebanyak HDD. Karena HDD itu misalnya kita anggap 500, udah dapat dengan harga yang di bawah 200.000 ataupun berapapun itu, udah dapat HDD dengan penyimpanan 500 GB. Tapi dengan harga yang sama, kita untuk mau membeli SSD itu bisa aja di bawah, ruang penyimpanan itu di bawah HDD, bisa aja di bawah 500 GB ataupun juga di bawah 320 GB gitu. Sekarang sih rata-rata orang tuh udah pindah ke SSD karena loadingnya jauh lebih gesit ataupun juga lebih ngebut. Oke teman-teman, lanjut kita ke PSU. PSU itu gambarnya seperti ini. Ini PSU, Power Supply. Jadi PSU ini adalah sumber tenaganya komputer. Fungsinya itu untuk nyuplai listrik ke semua komponen-komponen komputer yang ada. Kalau PSU-nya jelek, bisa bikin sistem nggak stabil dan juga bahkan ngerusak komponen-komponen lainnya. Itu bisa membuat konsleting pada komponen-komponen lainnya. Jadi jangan asal pilih nanti kalau ingin ngerakit PC gitu. Lihat juga PSU-nya bagus nggak gitu. Jangan lihat harganya aja murah langsung dibeli gitu, nggak gitu. Lihat juga keperluan dari komponen-komponen lainnya, kayak keperluan motherboardnya gimana, CPU-nya perlu tenaga lebih nggak gitu.
dan komponen-komponen lainnya butuh tenaga lebih gitu. Jadi jangan terpatok pada harganya aja kalau ingin nge-upgrade ataupun juga ngerakit PC. Oke, sekarang itu kita lanjut ke komponen pendukung yang dimiliki oleh komputer yang bikin performa komputer itu makin mantap. Pertama itu ada GPU. GPU ini banyak sekali disukai oleh para gamer atau juga para desainer. Ya, karena GPU ini tugasnya ngurusin tampilan visual, animasi, efek-efek, dan semua hal yang muncul di layar gitu. Contoh GPU tuh gambarnya seperti ini, nanti saya tampilin gitu. GPU ini cocok untuk kalian gamer, animator, atau juga content creator. Dan GPU ini penting banget. Dan itu tadi, GPU ini tugasnya itu untuk nampilin visual, untuk nampilin animasi, efek-efek, gitu-gitu, rendering. Oke, kita lanjut ke yang kedua, ada cooling system. Gambar cooling system tuh nanti seperti ini. Saya tampilin lah ya nanti. Cooling system. Jadi cooling system ini sangat perlu, sangat penting bahkan. Namanya juga komputer tuh kerja terus ya kan. Pasti dalamannya tuh panas. Butuh pendingin. Nah, jadi tugasnya cooling system nih buat nurunin suhu atau menstabilkan suhu yang ada pada komponen komputernya. Jadi contohnya tuh ada yang kayak fan cooler, kipas, kayak pakai kipas, itu juga kayak pakai cairan. Itu bisa disebut tuh kayak liquid cooler. Kalau overheat komputer kita itu atau laptop kita bisa bikin performa itu drop jauh banget, atau malah bisa bikin komputer kita itu ngeblank, juga bisa bikin rusak ya, tentunya merembet gitu kemana-mana panasnya, bisa bikin komponen-komponen lain itu rusak. Jadi cooling system ini juga wajib diperhatikan gitu. Jangan lupa kalau ingin upgrade PC atau rakit PC, cooling system jangan lupa untuk dibeli gitu. Yang terakhir tuh ada casing. Casing tuh bukan cuma untuk tempat buat naruh komponen-komponen ya, kayak motherboard tentunya, tetapi juga berpengaruh terhadap sirkulasi udara dan tampilan komputer kita juga. Tampilan luarnya juga makin keren gitu. Sekarang tuh banyak casing-casing yang kayak RGB, ada side glass. Tuh contoh casing yang kayak ada RGB, ada slide glass, dan juga casing ini berfungsi juga untuk memanajemen kabel agar rapi. Agar kabel-kabel yang kita miliki pada komponen-komponen komputer ini tidak berantakan gitu, agar mudah nanti ketika maintenance atau tahap pembersihannya gitu. Perangkat input ataupun juga perangkat output yang dimiliki oleh komputer. Pertama itu ada keyboard, yang inputnya itu keyboard, ada mic, ada mouse, ada webcam, ada apa lagi, banyak lah ya teman-teman. Jadi fungsinya input ini ialah jadi fungsi perangkat input ini ialah untuk memasukin sesuatu data ke
komputer. Contohnya tadi itu mic, dia itu akan menginputkan suara kita itu ke dalam komputer. Nah, agar kita mau mendengar suara kita kembali itulah namanya output, perangkat output. Contohnya itu ada monitor, ada speaker, dan juga printer, yang dimana buat nampilin hasil kerja komputer ke kita. Contohnya tadi, ingin dengar suara kita yang sudah kita rekam pakai mic, yang sudah kita masukkan suara kita ke dalam komputer. Bagaimana cara mendengarkannya? Kita pakailah perangkat output, yaitu speaker, yang dimana komputer akan ngasih balik suara ke kita gitu. Jadi intinya itu input yang kita masukin, output itu ngasih balik apa yang ingin kita keluarin gitu. Kayak tadi mau ngeluarin suara ya pakai istilah speaker. Oke. Nih, kita akan lanjut membahas tentang memori komputer. Jadi memori komputer tuh sebenarnya lebih luas daripada yang kita bayangkan, bukan hanya sekedar RAM. Secara umum memori itu dibagi menjadi dua, yaitu memori utama dan juga memori sekunder. Pertama itu ada memori utama. Nah, memori utama tuh ya termasuklah kayak ROM, RAM, dan juga ROM. RAM tadi tuh kayak tempat penyimpanan data sementara. ROM ini berisi instruksi dasar buat komputer pas pertama kali nyala. Lalu juga BIOS. Jadi tanpa ROM komputer itu nggak tahu dia kalau mau mulai dari mana kalau nyala. Oke. Kedua itu ada memori sekunder. Ini seperti penyimpanan tambahan, itu HDD atau juga bisa SSD, dan juga flash disk, dan juga memory card atau kartu memori. Jadi fungsinya ini ialah untuk menyimpan data dalam jangka panjang, teman-teman. Jadi misalnya kita itu kalau mau nyimpan foto, video, atau juga dokumen lainnya itu semuanya itu masuk ke memori sekunder. Oke. Kayak kalian itu mau nyimpan video, nyimpan foto, atau juga dokumen, itu tuh bisa kita simpan semuanya masuk ke memori sekunder. Yang ketiga tuh ada cache memory. Nah, yang satu ini tuh sangat penting banget karena cache memory itu gunanya itu buat nyimpan data yang sering diakses supaya memprosesnya itu makin cepat. Ibaratkan itu cache itu kayak catatan kecil untuk CPU biar gak bolak-balik buka data yang sama. Tidak bolak-balik ngeloading atau ngeload data yang sama. Di CPU itu biar gak bolak-balik buka data yang sama. Nah bilangnya ya gitulah. Jadi CPU itu tidak memproses data yang sama gitu. Kayak contohnya kalian buka Chrome dengerin musik, terus kalian close, kalian buka lagi Chrome-nya, itu kalau nggak salah data-data yang kalian dengerin musik itu tersimpan gitu di cache-nya memori komputer. Jadi di pembahasannya cukup sampai di sini, teman-teman. Itulah dia tentang komponen-komponen yang dimiliki oleh komputer dan juga memori komputer.
mulai dari motherboard, CPU, RAM, sampai dengan charge dan storage. Semuanya itu punya peran penting biar sistem bisa jalan dengan lancar. Jadi kalian nih bisa ngerti ya apa cara kerja masing-masing komponen. Nanti kalau kalian ngerti PC ataupun upgrade PC, udah nggak bengong-bengong aja gitu. Pas ditanya teknisinya, kalian tuh bisa tahu, mau motherboard apa? Oh, motherboard tuh yang gini tuh, CPU tuh yang kayak gini gitu. Jadi kalian tuh paham mau ngerakit PC yang bagaimana, speknya mau bagaimana, speknya tuh sesuai budget kah atau sesuai kebutuhan kah. Itu juga kalian yang mau servis atau kemudian komputer sendiri itu bakal jauh lebih gampang memahaminya. Jika ada kendala pada komputer, kalian tuh bisa paham, oh kendalanya tuh di sini, oh kendalanya itu coolernya nggak nyala, oh kendalanya itu CPU-nya nggak kuat lagi gitu, atau oh RAM-nya ini udah storage ini SSD-nya udah mau penuh. SSD yang mana ya? Nah, karena kalian sudah tahu, sudah memahami bagaimana SSD bentukannya dan juga cara kerjanya. Oh, ini SSD itu yang begini gitu. Oke guys, segitu dulu untuk video kali ini. Jika ada salah kata atau salah menjelaskan, mohon maaf. Jika ada saran bisa tulis di kolom komentar. Lalu juga bisa share video ini ke teman-teman kalian. Subscribe ya kalau mau aja subscribe, kalau nggak subscribe juga nggak apa-apa. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya kalau ada lagi. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.